A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Wa ma kana qawlahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat ketiga namanya Ali Imran, ayatnya 146, 147 dan 148. Ala adullukum ala daikum wa dawaikum inna da'akumudz dzunubu wa dawa'akumul istighfaru. Rawahud Dailami. Ingatlah, aku tunjukkan kepadamu penyakitmu dan obatmu. Sesungguhnya penyakitmu adalah dosa dan obatmu adalah istighfar. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Malazimal istighfaro ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rawahu Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Barang siapa membiasakan membaca istighfar, maka Allah menjadikan baginya jalan keluar dari semua kesulitan
menjadikan kegembiraan dari semua kesusahan, dan Allah memberi rizki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir kembali bersama ibu-ibu di Masjid An-Nur KBD Gresik untuk mengajak diri kita semuanya, keluarga besar kita dan umat Islam untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dengan wasilah ini, dengan kita membaca, menghafal, memahami, mengamalkan, mendakwakan Al-Quran ini, Allah merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Ali Imran ayat 146. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan koreksi kepada sebagian pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, yang lemah dan tidak setia dalam perang Uhud, dengan mengemukakan keadaan umat nabi-nabi sebelumnya bahwa dalam jihad fisabilillah semangat dan iman mereka tetap kuat, tidak lemah, tidak lesu, dan tidak menyerah dikala menderita bencana. Orang-orang semacam itulah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala karena kesabarannya. Maka ibu semuanya harus kita ingat yang namanya sabar. Kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersabar pada saat kita taat, pada saat kita menjauhi maksiat, pada saat kita sehat, pada saat kita sakit. Ini semuanya membutuhkan yang namanya kesabaran. Sampean bisa sabar, Bu, kalau panjenengan punya Islam yang baik. Apalagi, Bu, iman, punya taat, punya benar, baru kita menjadi orang yang sabar. Kalau kita menjadi orang yang sabar, sholat kita nanti jadi khusyuk, ya, panjenengan menjadi orang yang dermawan ilmu dan harta, rajin infak sedekah, ya, puasa jenengan baik, dan juga bisa menundukkan yang namanya nafsu diri kita, ya. Ada nafsu mutmainnah, ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu sofiyah, ada nafsu iblis yang ada di dalam diri kita. Kesemuanya harus kita tundukkan dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya ya kita ini melemah yang namanya zikir kita, ibadah kita ya kepada Allah, maka akan jadi lemah pula iman kita. Lah pada saat iman kita lemah itu, maka hati-hati, biasanya yang namanya iblis itu datang untuk merayu kita, untuk mengajak hal-hal yang keji dan mungkar. Oleh karena itu pengalaman yang telah dialami oleh para kaum muslimin pada saat perang Uhud, mereka tidak mentaati anjuran Nabi sehingga mereka sebagian menjadi lemah. Akhirnya dibutuhkan yang namanya motivasi, ya, anjuran agar tetap semangat
di dalam hidup ini. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Ayat 147, mereka di samping kesabaran dan ketabahan berjihad fisabilillah bersama Nabi, tidak lupa mengadakan hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berdoa agar dosanya dan tindakannya yang berlebih-lebihan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendiriannya ditetapkan agar mereka dimenangkan terhadap orang-orang kafir. Lah kita ini sedang berperang, Bu, melawan diri kita. Jadi musuh yang paling berat itu, Bu, berperang melawan diri kita, diri sendiri, Bu. Ya, apakah diri kita ini sudah taat? Apakah diri kita ini masih berbuat maksiat? Lah ini harus selalu diperhatikan. Kalau jawabnya kita berada di dalam ketaatan, Bu, maka yang harus kita lakukan adalah terus menerus ditingkatkan dan istiqomahlah sampai ajal menjemput kita. Kalau jawabnya kita masih belum bisa taat, Bu, masih ada perbuatan maksiat, maka kita tidak boleh berputus asa. Kita harus terus menerus banyak-banyak beristighfar, ya, dan mohon ampun kepada Allah dan memperbanyak membaca sholawat agar kita selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Ayat 148-nya, oleh karena kesungguhan, keikhlasan, keteguhan iman dan kesabaran para pengikut nabi-nabi yang terdahulu dalam menghadapi segala macam penderitaan dalam perjuangan kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah memberikan kepada mereka balasan dunia dan balasan di akhirat dengan balasan yang sempurna. Nanti panjenengan lihat, Bu, di surat Al-Imran, ya, ayatnya ayat yang ke 185. Ini balasan-balasan kita, Bu. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Loh, Bu, jadi kita semuanya, Bu, pasti dan pasti kita akan bertemu dengan yang namanya mati. Lihat, Bu, nanti di surat Al-Baqarah 151 sampai 157, juga di surat Toha ayat 15, juga di surat Toha ayat 55, ya. Kita di sini ini datang kita untuk pergi, maka jangan sampai kita ini lupa, ya, di dunia ini, ya, karena kehidupan di dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Siapa yang terpedaya adalah orang-orang yang KDFMM, orang-orang yang kufur, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik. Semua ini terpedaya, Bu, terpesona dunia, sehingga dia lupa diri, lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Panjenengan lihat orang yang lupa diri itu Al-Baqarah ayat 200. Panjenengan kita doakan sama-sama dan seluruh keluarga besar kaum muslimin,
mudah-mudahan mendapatkan sapu jagat ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surat Al-Baqarah ayat 201 sampai 22. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami panjang umur, bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami dan seluruh pecinta baca Al-Quran di bumi, para pemimpin kami, para presiden kami, menteri kami, dan para syuhada, para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.